الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tamu-tamu kita, Bapak Muhammad Riko dari Jakarta, di kepolisian, alhamdulillah selamat datang di Banda Aceh. Juga kepada Mustami Radio yang turut mendengar ceramah di RRI Banda Aceh, Radio Baitur Rahman, Serambi FM, dan radio swasta lainnya. Pagi ini kita lanjutkan tentang sejarah dan kebudayaan Islam. Berhubung bulan ini, bulan Safar adalah bulan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hijrah tanggal 27 Safar nanti. Jadi dalam perjalanan hijrah, sebagaimana kita ketahui, ada mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Itu mukjizat. Menyalahi hukum alam. Jadi ijaz itu untuk mengalahkan pemikiran-pemikiran manusia. Jadi setiap nabi dan rasul ada mukjizatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 1000 mukjizat. Cukup banyak. Jadi bukan hanya orang Nasrani. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu sangat banyak mukjizatnya. Lebih banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mukjizat pertama ketika perjalanan hijrah adalah di rumah Rasulullah sendiri. Rasulullah dikepung tanggal 27 malam. Jadi orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di rumah tidur sendiri pertama sekali. Tetapi setelah dikepung oleh orang kafir, itu bukan kepungan biasa, mau dibunuh. Rasulullah mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Lalu Rasulullah memanggil adik sepupunya, Ali bin Abi Thalib. Ini Sayyidina Ali ini anak paman Rasulullah. Wahai Ali, tidurlah kamu di ranjangku. Selimutlah dirimu dengan selimutku. Ali anak muda yang berani, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di ranjang Nabi dan selimutnya selimut Nabi. Lalu Nabi
lewat pintu belakang beliau menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Bersama Abu Bakar menuju ke selatan kira-kira 7 kilometer masuk Gua Sur. Orang-orang kafir menunggu terus ingin membunuh Muhammad. Tetapi di jam 00 Ali berani keluar dari rumah. Hai, apa yang kalian rame-rame di luar? Ali, mana Muhammad? Muhammad mana? Kalian nggak tahu, Muhammad sudah berlalu di depan kalian. Kok kalian nggak tahu? Mereka sudah tertipu, lalu mengajar Muhammad, rame-rame mengajar. Dan bagaimana Rasulullah tadi keluar, itu mukjizat. Rasulullah mengambil debu atau pasir yang ada di karena rumah Rasulullah itu sederhana, tidak ada semen kan, juga pasir. Diambil pasir, dilemparkan kepada orang kafir. Lalu semua tertidur. Ini mukjizat pertama dalam hijrah, luar biasa. Ini disebut dalam kitab-kitab tarikh. Pegangan kita, jadi pegangan kita banyak kitab. Yang pertama saya baca-baca Fiqh Sirah oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar Mesir. Dalam kitab Fiqh Sirah diceritakan mukjizat ini. Sekarang mukjizat kedua. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar masuk dalam Gua Sur, gua itu sangat kecil, hanya bisa bersembunyi berdua, kecil sekali. Lalu orang-orang kafir datang dekat Rasulullah. Kalau mereka melihat ke bawah, pasti nampak Abu Bakar dan Rasulullah. Itu terjadi 3 mukjizat dalam gua. Yang pertama, laba-laba membuat sarang. Laba besar membuat sarang. Yang kedua ada burung dara. Apa itu burung dara? Mungkin semacam merpati. Langsung membuat sarang dan bertelur. Itu yang kuat 2, laba-laba dan burung dara. Yang lain-lain ada juga cicak macam-macam tapi tidak kuat di hadis. Yang sangat kuat sahih 2 ini. Akhirnya orang kafir itu berpikir enggak ada Muhammad dalam gua itu. Kalau ada pasti enggak ada burung ini sedang bertelur, pasti terbang. Dan laba-laba sarang laba-laba pun sudah rusak. Kalau ada orang yang masuk dalam gua. Orang kafir pergi terus. Ini mukjizat pertama dalam gua. Tapi ada mukjizat kedua dalam gua itu. Abu Bakar Siddiq digigit oleh ular. Sangat bisa itu, sudah Abu Bakar itu sangat sakit sekali. Air mata Abu Bakar menetes di pipinya. Jatuh air mata Abu Bakar ke dada Nabi. Karena Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar dalam gua. Jadi air mata Abu Bakar jatuh ke dada Nabi. Lalu Nabi, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Aku digigit ular wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil air liurnya. Air liurnya otomatis sembuh Abu Bakar dari gigitan ular. Nah, ini mukjizat juga. Mukjizat. Dan mukjizat yang ketiga di dalam gua juga, walaupun ini lemah sedikit ya, ular-ular itu keluar semua, lari dari lubang-lubangnya, bukan menggigit Nabi, bukan menggigit Abu Bakar, justru keluar gua. Ini juga ditulis di
dalam beberapa kitab. Hadirin wal hadirat, selanjutnya mukjizat juga dalam perjalanan Rasulullah. Dalam perjalanan Rasulullah menuju Madinah, tibalah di sebuah kampung. Di situ ada orang jualan, semacam kios lah gitu. Jadi Rasulullah sudah kehabisan bekal. Berhenti di situ. Jadi Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan tua, namanya Ummu Ma'bad namanya. Wahai ibu, adakah makanan? Adakah susu kambing? Kami mau membeli. Kata Ummu Ma'bad, tidak ada makanan. Ini musim paceklik, kami kelaparan semua. Dan tidak ada susu kambing. Karena kambing-kambing kami sudah digembalakan oleh suami saya ke gunung. Tapi itu kan ada kambing. Wah, ini kambing kurus. Tidak ada susunya. Bolehkah saya peras, kata Rasulullah. Ketawa lagi Ummu Ma'bad. Kambing kurus enggak ada susunya, enggak apa-apa. Lalu Rasulullah memeras dengan mukjizat yang luar biasa. Kambing gemuk terus, puting susunya sangat besar. Lalu diminta bejana, tempat menampung susu kambing luar biasa banyaknya. Ini mukjizat. Rasulullah minum, Abu Bakar minum, Amir bin Fuhairah minum, itu petunjuk jalan. Minum, ya. Kemudian lebih lagi ditinggalkan untuk Ummu Ma'bad itu, tapi Rasulullah juga menitip harga. Jadi tidak gratis. Rasulullah membayar juga. Tapi kambing kurus menjadi banyak susu adalah mukjizat. Dan mukjizat satu lagi di perjalanan sudah sangat jauh, 8 hari 8 malam hijrah Rasulullah dengan unta, ya. Jadi di suatu padang pasir yang sangat terik matahari, Rasulullah menaungkan diri di batu besar bersama rombongan. Menaung di situ. Terik matahari luar biasa derajatnya. Lalu semua sudah haus, tidak ada air. Sudah haus, ini terjadi mukjizat yang luar biasa. Di celah-celah ruas anak jari Rasulullah terpancar air tawar. Rasulullah minum, Abu Bakar minum, Abu Hurairah minum, semua kenyang. Ini juga mukjizat, ya, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah 7 hari 7 malam, sampailah Rasulullah di kota Yasrib. Nanti ditukar namanya oleh Rasulullah menjadi kota Madinah. Jadi untanya Al-Qiswa nama untanya, pergi terus. Orang semua, ya Rasulullah, singgah di rumah saya. Ini sudah sampai ke Madinah. Kita tidak cerita di Kuba sudah Rasulullah membangun masjid pertama. Tapi tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah tiba di Madinah. Di situ terjadi mukjizat lagi. Jadi semua, ya Rasulullah, singgah di rumah saya, singgah di rumah saya, orang kaya, singgah di rumah saya, gratis semua, ada kamar, rindu sekali sama Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan, saya akan berhenti di mana Al-Quswa berhenti, kudanya, untanya berhenti. Ternyata untanya berhenti di rumah seorang yang luar biasa, namanya Abu Al-Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub namanya, berhenti di rumah orang kaya, sahabat Rasulullah, rumahnya 2 tingkat. Ya.
Jadi kemudian Abu Ayyub mempersilakan Rasulullah tinggal di tingkat atas. Abu Ayyub sendiri di tingkat bawah. Tetapi terbalik, maaf. Abu Ayyub di tingkat atas, Rasulullah di tingkat bawah. Tapi kemudian istri Abu Ayyub menumpahkan sedikit air, lalu jatuh ke lantai 1. Abu Ayyub minta maaf kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan istri saya, tidak sengaja air tertumpah. Sekarang ya Rasulullah, Anda ke atas, kami ke bawah. Jadi Abu Ayyub turun ke bawah, Rasulullah di lantai 2. Bagaimana model rumah-rumah itu kira-kira? Maksudnya tiang-tiangnya dari pohon kurma, kemudian lantainya ada juga kayu, sederhana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, inilah peristiwa hijrah yang terjadi tanggal 27 bulan ini. Jadi Rasulullah hijrah 27 Safar. 3 malam dalam gua. Tanggal 1 Rabiul Awal dari Gua Sur menuju ke Madinah. 7 hari, 8 hari, 7 malam sampailah di Madinah. Peristiwa ini perlu dikenang. Kita Muslim juga perlu tahu. Hijrah secara fisik dalam Islam tidak dianjurkan lagi. Tetapi hijrah secara spiritual dianjurkan. Sangat banyak ayat, hadis, juga petuah-petuah ulama, syair-syair ulama, supaya kita hijrah. Kata Imam Syafi'i, orang yang selalu di negerinya tidak mau merantau seperti air yang tergenang. Air yang tergenang itu akan bau busuk, akan kotor. Tapi orang yang hijrah, orang yang pindah tempat, merantau, seperti air yang mengalir, selalu bersih. Maka kita perlu merantau. Kita salut kepada bangsa Indonesia, terutama orang Minangkabau. Orang Minangkabau terkenal merantau ke seluruh dunia. Ada di Berlin rumah makan Garuda. Di Berlin, Jerman, itu milik orang Minangkabau. Di Mekah ada orang Minangkabau. Kalau Indonesia, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada rumah makan orang Minangkabau. Di Jakarta sangat banyak orang Minangkabau, di Surabaya, di Bandung, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, luar biasa. Tapi orang Aceh juga ada yang hebat. Orang kita Pidia, perantau juga. Semua akan diberi kejayaan di rantau. Tidak punya saudara kandung, ada saudara baru kita. Kata Imam Syafi'i, tidak mesti ada saudara kandung. Kadang-kadang saudara sebut di perantau lebih mulia dari saudara kandung. Jadi kita harus hijrah, supaya kita maju. Orang kita bangsa Indonesia ini memang ada juga diaspora. Orang-orang Jawa ada di Suriname, Amerika, ada di bawah Belanda dulu. Ada di Belanda. Itu semua adalah baik. Karena bumi ini milik Allah. Kita disuruh mengembara, disuruh mencari tanah-tanah subur tempat kita hidup. Nenek moyang kita bangsa Indonesia juga bukan dari Indonesia dulunya. Kalau orang Aceh saya tahu dari India belakang. Juga dari Kamboja kita, dari Cina. Jadi semua itu bagus.
merantau itu. Apalagi merantau itu menuntut ilmu. Jadi merantau menuntut ilmu itu lebih banyak lagi pahalanya. Rezeki akan mudah, ilmu akan dapat, saudara baru akan dapat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى